Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Robia Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan teman-teman dari kelas 4D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 10 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Teman-teman saya yaitu saya sendiri Asma Nabilatul Zahra, kemudian Revi Widiantoro, Leni Jaziroh, Deni Nazar Saputri, dan Holifatun Nisa. Kepada teman-teman yang akan presentasi, saya persilahkan. Metode R&D bertujuan untuk menghasilkan produk pendidikan yang dapat diuji dan langsung digunakan dalam pembelajaran. Melalui tahapan yang sistematis, metode ini menilai efektivitas suatu produk dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan data kuantitatif. Dengan kata lain, R&D tidak hanya menciptakan produk tetapi juga mengevaluasi seberapa baik produk tersebut dapat diterapkan di lapangan. Penelitian dan pengembangan adalah pendekatan riset yang melibatkan proses interaktif dan siklik antara kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan. Menurut Van den Acker dalam Laksana et al. Tahun 2025, pendekatan ini mengintegrasikan teori dari para perancang untuk menghasilkan produk yang kemudian diuji di konteks nyata, seperti pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, R&D memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan evaluasi nyata dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan pengembangan. Tujuan utama dari penelitian, pengembangan adalah menciptakan solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan pendidikan. Karakteristik penelitian pengembangan. Menurut Satyasa dan Wicaksono 2022, penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari jenis penelitian lain. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui proses inovatif dan sistematis. Selanjutnya ada model Borg and Goal, adalah model pengembangan pendidikan yang mencakup 10 tahapan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, yaitu melakukan survei studi, literatur, dan menyiapkan kerangka penelitian. Yang kedua, perencanaan, yaitu menentukan kompetensi, tujuan tiap tahap, dan studi kelayakan. Yang ketiga, pengembangan awal produk, yaitu membuat rancangan awal dan menyiapkan komponen pendukung. Selanjutnya, ada uji coba awal, yaitu menguji produk pada 6-12 subjek untuk memperoleh masukan. Yang kelima, revisi awal, yaitu menyempurnakan produk berdasarkan uji coba awal. Yang keenam, uji coba utama, yaitu menguji cobakan produk ke kelompok sasaran yang lebih luas. Yang ketujuh, revisi operasional, yaitu menyesuaikan produk dari hasil uji coba utama. Yang kedelapan, uji operasional, yaitu menguji efektivitas produk dalam konteks nyata. Yang kesembilan, revisi akhir, yaitu finalisasi produk sebelum dipublikasikan. Yang kesepuluh, diseminasi dan implementasi, yaitu menyebarkan dan menerapkan produk secara luas. Model ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan telah melalui proses validasi dan uji efektivitas yang menyeluruh sebelum diterapkan di lapangan. Selanjutnya ada model EDDI, terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama A. Analisis, mengidentifikasi kebutuhan produk baru dan menilai urgensi pengembangan berdasarkan ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini. Lalu desain, perancangan, merancang konsep dan isi produk secara sistematis sebagai acuan pengembangan. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu mengubah desain menjadi produk nyata dan menyiapkan instrumen evaluasi. Yang keempat ada implementation atau implementasi, menerapkan produk untuk diuji dan mengumpulkan masukan. Yang kelima ada evaluation, yaitu evaluasi, menilai pencapaian tujuan dan memperbaiki produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Model ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan mudah diadaptasi untuk berbagai keperluan pengembangan pembelajaran. EDDI menekankan pentingnya evaluasi di setiap tahap untuk menjamin kualitas produk akhir. Model pengembangan 4D. Di slide ini,
Saya akan menjelaskan tentang model pengembangan 4D yang diperkenalkan oleh Tiaga Rajan pada tahun 1974. Model ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada define, yaitu tahap untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan masalah serta tujuan pembelajaran. Kedua ada desain, yaitu merancang strategi dan bentuk perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Yang ketiga ada develop, di mana perangkat yang sudah dirancang kemudian dikembangkan dan diuji coba. Dan yang terakhir ada disseminate, yaitu tahap penyebaran atau implementasi hasil pengembangan ke dalam praktik pembelajaran yang lebih luas. Jadi model ini sering dipakai karena sistematis dan memudahkan pengembangan dalam menciptakan produk pembelajaran yang efektif. Model Dick dan Carey. Model ini merupakan salah satu model desain pembelajaran yang bersifat sistematis dan dikembangkan oleh Walter Dick, Lau Carey, dan James O. Carey. Model ini masuk dalam kategori model prosedural, artinya model ini menyusun proses pengembangan pembelajaran dalam tahapan-tahapan yang harus diikuti secara berurutan dan sistematik. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mengintegrasikan semua komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Semuanya dalam satu sistem yang saling terkait. Dengan kata lain, model ini melihat proses pembelajaran sebagai suatu sistem terpadu, bukan bagian-bagian yang berdiri sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.